Baik pemirsa, UT hadir untuk Anda. Ibu Ratih dan juga Ibu Yulia masih bersama Anda. Dan tentu di segmen terakhir ini kami masih mengulas kaitannya dengan universitas terbuka yang tentu saja ini adalah gaya kuliah ala milenial. Kuliah kapan saja, ujian di mana saja. Nah, tadi sudah disebutkan syarat dan berikut biaya pendidikan yang terjangkau begitu ya. Terbesit juga sih kalau beasiswa Bu Yulia sejauh ini, apakah juga diberikan gitu? Ya, kami ada beasiswa ya untuk yang mahasiswa ongoing itu yang sudah jadi mahasiswa. Sudah mahasiswa. Itu kita ada beasiswa prestasi akademik ya, diberikan mulai dari semester 3 sampai semester 7. Tapi apply setiap tahun, artinya setiap tahun harus apply lagi, setiap tahun harus apply lagi. Persyaratannya adalah pasti IPK-nya di atas 3. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru nih, baru semester 1 ingin mendapatkan beasiswa nanti di semester 3 minimal 3, tapi menurut saya jangan 3 lah. Banyak saingannya. Oh gitu ya. Oh iya benar. 3,3 ke atas lah. Banyak ya. saingannya. Saingannya udah banyak. Mahasiswa UT yang IPK-nya 3,1 gitu udah banyak ya. Jadi dimulai dari semester 1 sudah mulai dimulailah diperbaiki nilainya. Nanti semester 3 dapat, nanti semester 4 apply lagi, semester berikutnya ya 1 tahun gitu ya, 3, 4, semester 5-nya apply lagi sampai begitu sudah semester 8 udah nggak bisa ya. Itu untuk yang mahasiswa ongoing. Nah untuk calon mahasiswa sekarang ini kita malah ini informasi untuk adik-adik ya, adik-adik lulusan SLTA ya. Ini informasi bahwa kita sedang rekrut mahasiswa untuk mendapat beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Persyaratannya memang harus nilainya bagus ya, nilainya bagus. Terus juga bagi yang punya lomba-lomba juara-juara di bidang prestasi seperti itu. Nah, terutama juga untuk sosial ekonomi yang memang menengah ke bawah itu karena ini adalah beasiswa. Nah, silahkan nanti bisa datang ke kami, ke kantor UT untuk mendaftarkan itu gitu ya. Tapi ada surat pengantar dari sekolahan lah ya, rekomendasi dari sekolahan, karena di situ nanti ada peringkat, artinya gini, mereka itu di sekolahan itu masuk peringkat berapa sih gitu kan, kita juga nggak mau dong kalau peringkatnya terakhir gitu ya, muridnya 50 peringkat 50 mendaftarkan, kita juga khawatir nanti tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu ya. Jadi ini informasi bahwa kita sedang merekrut untuk beasiswa itu, silahkan yang berminat. Lulusan 2 tahun terakhir ya Bu ya? Ya, untuk lulusan jadi ijazah tahun 2018, 2019 dan 2020. Oke, ada seleksinya juga itu Bu ya, berarti pasti kita seleksi. Pasti kita seleksi. Jalur khusus ini? Jalur beasiswa. Iya. Oke, jadi silakan saja. Pastinya Anda harus kepo ini ya di laman websitenya UT. .ac.id ya. www.ut.ac.id. Oke, baik. Syarat kemudian pendidikan juga sudah tadi, kemudian kita masuk ke pengawasan yang dilakukan, karena semuanya serba digital begitu Bu. Semuanya serba online, katakanlah daring seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan kuliah dan mungkin pengawasan apabila ini termasuk ujian di mana saja tadi itu ya? Silakan Bu. Kalau perkuliahan udah pasti ya kami menggunakan teknologi ya. Jadi ada yang perkuliahan tatap muka tapi dengan teknologi, artinya melalui video, yang sekarang banyak digunakan lah melalui webinar itu ya. Atau asinkronus itu yang melalui tutorial online. Jadi mungkin gurunya ngasih materi, tutornya ngasih materi pagi, mahasiswanya komunikasinya siang atau sore atau malam, nggak masalah itu seperti itu. Nah,
Kemudian ujian bisa di mana saja, tapi kalau yang ujian ini tetap harus datang. Tetap melalui kita mengistilahkannya ujian online ya, melalui jaringan internet itu, tapi tetap harus datang di satu tempat. Ada di mana saja, Bu Ratih? Ya, untuk ujian online ada di 4 tempat kita Mas. Ya. Di kantor UT Surakarta, kemudian di Kabupaten Grobogan, ya, di Kota Salatiga dan di Kabupaten Klaten. Ya, jadi artinya kalau domisili teman-teman mahasiswa ada di sana pun juga kita mendatangi mereka. Oke, jadi tinggal pilih saja ya. Mungkin beasiswa tadi ingin menambahkan, Bu Ratih, ada lagi mungkin? Beasiswa untuk saat ini ditawarkan yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu. Ya. Mungkin saya malah menambahkan untuk yang ujian ya Mas ya. Ujian, ya itu dia. Ujian di Universitas Terbuka lagi-lagi menawarkan fleksibilitasnya lagi. Untuk ujian tertulis memang mahasiswa harus hadir ya pada lokasi tertentu yang sudah ditentukan dan di waktu tertentu, jadi tanggal-tanggalnya sudah ditentukan. Nah, misalkan mahasiswa berhalangan hadir untuk ujian tertulis, bisa nanti ada alternatifnya yaitu ujian online. Nah, ujian online tadi sudah disampaikan, kita menawarkan di 4 lokasi. Kemudian fleksibilitas dari ujian online ini adalah kami membuka tanggal-tanggal untuk penyelenggaraan ujian online. Jadi mahasiswa tinggal memilih aja nih, mau tanggal berapa dia bisa ujian, tanggal berapa, jam berapa, bisa ditentukan sendiri. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana juga bisa ditentukan. Oh, bisa tentukan juga ya? Iya, karena kan tadi menawarkan 4 lokasi itu. Ya, oke. Saya terdekat di Salatiga, oke. Dekat Klaten? Dekat Klaten di sana, oke. Misalnya ujian tanggal sekian, ujian jam sekian. Iya. Oke, jadi milio dino, gue tak lamar, Bu ya. Milio dino, gue ujian. Jadi kesimpulannya kan ya Mas, kuliah di UT itu benar-benar ada pada diri kita. Ya, perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Betul. Saya mau ujian kapan, jadi disesuaikan saja dengan kesibukannya. Makanya seperti Mbak Safira tadi bisa sukses itu karena beliau pandai memanage waktunya antara pekerjaan beliau juga pasti punya kegiatan di rumah, kegiatan di tempat usahanya gitu ya, dengan kuliah itu pasti bisa mengatur. Yang penting itu mengaturnya itu. Betul, saya percaya dengan apa yang disampaikan Ibu tadi dan mengamini. Jadi setiap mahasiswa itu memang kalau bisa mengatur waktunya, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan begitu ya. Termasuk mungkin kita tanyakan tipsnya ini dari beliau-beliau ini ya, biar menjadi mahasiswa secara umum dan juga menjadi mahasiswa yang baik di Universitas Terbuka. Silakan. Iya, jadi kiat sukses sebagai mahasiswa UT gitu ya. Ini pasti kita sampaikan pada saat orientasi studi mahasiswa baru dan pelatihan keterampilan belajar. Nah, makanya untuk mahasiswa baru 2 kegiatan ini wajib ikut, harus ikut, kalau enggak nanti nyasar-nyasar gitu ya. Karena di situ kita ajarkan tentang bagaimana mengelola waktu, bagaimana membaca materi gitu ya, termasuk juga motivasi-motivasi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk untuk berprestasi, menghasilkan nilai yang bagus, lulus tepat waktu gitu ya. Bahkan bisa ditempuh 7 semester. Kan kalau rancangannya 8 semester, 7 semester bisa, setiap semester ngambil 24. Yang jelas itu tidak bisa lebih dari 24. Itu aturan pemerintah ya, maksimal 24. Nah, di situ yang tadi saya katakan pada saat OSMB atau PKBJJ itu, ini juga informasi untuk mahasiswa lama ya, yang mungkin dulu tidak sempat ikut ya. Di situ kita ajarkan bahwa ini mata kuliah nih, kan bahan ajarnya ada tuh ya. Jadi kecepatan Anda membaca bahan ajar ini untuk mahasiswa baru dilatih coba. 1 jam itu berapa halaman toh ya. Ditambahi dengan kan mereka juga harus ada pengayaan ya, baca website, baca googling, baca dan sebagainya, sehingga nanti di situ akan menimbulkan bahwa mata kuliah ini saya perlu belajar setiap hari 1 jam, seandainya 2 jam gitu ya. Kalau saya mengambil 6 mata kuliah, artinya saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus belajar masing-masing seandainya 1 jam, ada yang 2 jam gitu. Nah itu ditepati. Terus dibagi berapa minggu sih, dari mulai mendaftar itu harus sudah belajar.
Tidak perlu menunggu bahan ajar cetak karena bahan ajar digitalnya ada di dalam smartphone loh. Tinggal itu kan dibawa terus ya. Nah di situ mulai dibaca, nggak perlu nunggu bahan ajar, nggak perlu nunggu mau tutorial dan sebagainya gitu ya. Itu dibaca, bawa cari terus. Nah, nanti seminggu sebelum ujian jangan lagi belajar, cukup baca sekilas-sekilas saja. Hanya mereview, mengulang mereview saja. saja, betul, mengulang saja. Itu yang sudah membuat perencanaan seperti itu hasilnya bagus. Hasilnya memuaskan. Memuaskan. Gitu, Tiga saja mah cemen. Baik, terima kasih Bu Rati dan juga Bu Julia. Tidak terasa waktu yang disediakan untuk kita bersua sampai di sini. Lain waktu akan kita sambung lagi dengan sesuatu atau tema yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya Indri Santoso bersama produser acara Adit. Sampai ketemu lagi di UT hadir untuk Anda hanya di TA TV Masa Kini dan Tetap Berbudaya. TA TV Spirit of Java. Sampai jumpa. Monggo kita minum-minum dulu.